Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dacep Jalaluddin. Kebetulan Bapak ditugaskan untuk mengajar prakarya. Mungkin adik-adik tidak heran lagi apa yang dikenal atau didengar prakarya ya, karena tidak jauh pelajarannya dengan mata pelajaran SBDP di SD atau di MI. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sistem belajar daring ya. Untuk pembahasan materi prakarya kelas 7 di sini ada di bab yang ke-1 bagian A ada kerajinan dari serat dan tekstil ya. Dari kerajinan dari serat dan tekstil di sini mempunyai kompetensi dasar atau kemampuan atau keharusan dasar yang harus adik-adik pahami atau adik-adik ketahui, yaitu adik-adik harus memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, dan karakter serat dan tekstil. Nantinya kalau adik-adik sudah Bapak jelaskan, kemudian selain daripada memahami, adik-adik harus mengetahui bagaimana cara perancangan dan pembuatan pengolahan serat dan tekstil. Nanti akan Bapak jelaskan untuk lebih lanjutnya ya. Baik, tujuan mempelajari prakarya di sini ya untuk mengembangkan kreatif peserta didik melalui keterampilan dan teknik berkarya. Selanjutnya untuk mengingatkan daya cipta hasil sebuah kerajinan, kemudian untuk menghasilkan yang karya-karya yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan seperti dijual sehingga dapat menghasilkan uang ya, untuk bekal nanti adik-adik di masa yang akan datang setelah terjun di masyarakat. Walaupun lagi belajar seperti ini juga, kalau mempunyai kerajinan dan keahlian itu bisa menjadi penghasil materi ya. Oke, yang selanjutnya ada pengertian serat ya. Seperti adik-adik ketahui bahwa serat itu apa sih? Sering dengar tapi tidak bisa untuk menjelaskan atau belum paham. Nah, di sini ada bentuk serat seperti ada yang digambar seperti ini. Kemudian serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh, kayak seperti benang ataupun nilon buat main layang-layang. Oke, untuk yang selanjutnya juga ada menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia serat adalah suatu material yang perbandingannya panjang seperti nilon ataupun benang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjangnya. Oke, istilah serat. Nah, di sini ada gambarnya. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan teknik sayuran, tekstil sayuran, dan buah-buahan merupakan makanan yang berserat tinggi ya, makanan yang berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya juga ada gambar serat, yaitu serat bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil seperti benang dan kain ya. Nah, kemudian ada pengertian serat alam. Apa sih serat alam itu? Serat alam adalah serat yang berasal dari alam itu sendiri, yaitu alamiah ya. Serat alam bisa berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, ini dari tumbuhan serat rami, bisa dari hewan, contohnya wol ya, dari biri-biri. Kemudian ada bahan serat alam yang sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Kemudian serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Bapak juga belum lahir ya. Ini menurut sejarah bahwa serat sudah digunakan beberapa ribu tahun ke belakang. Nah, kemudian ada pengertian serat buatan atau serat yang dibuat oleh manusia ya. Kemudian, nah di sini ada serat sintetis adalah
serat buatan yang sedemikian rupa dengan menggunakan teknik fisika atau kimia sehingga menghasilkan serat yang memiliki sifat fisik yang lebih baik dari serat alami ya, karena ini sesuai keinginan, mau warna ini warna pink, warna merah, warna putih, warna hitam dan yang lainnya, karena itu buatan olahan manusia. Nah, kemudian bagaimana cara pengolahan bahan serat? Nih ada 4 gambar yang Bapak sediakan dari teknik menggulung, kemudian ada teknik merajut dan mewarnai dan yang lainnya. Kemudian akan dijelaskan lagi satu persatu bagaimana cara pemintalan benang ya. Dari proses pemilihan serat, serat itu sudah diproses dipilih-pilih ya, akan dilanjutkan ke pengolahan kapas. Nah, seperti gambar seperti ini menjadi sebuah benang yang disebut dengan istilahnya seperti ini, itu pemintalan. Oke, yang selanjutnya nomor 2 ada penggulungan benang. Nah, ini teknik cara bagaimana menggulung supaya lebih cepat dengan menggunakan ronda seperti ini ya. Oke, benang yang sudah dipintal seperti tadi kemudian digulung menggunakan alat penggulung benang seperti ini. Oke, alatnya. Kemudian setelah digulung kemudian ada pencelupan warna karena sesuai dengan keinginan warna ya. Kemudian benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang lebih kuat, lalu dikeringkan atau dijemur. Setelah dikeringkan atau dijemur, penenunan benang menjadi kain. Nah, seperti ini. Ada istilahnya ditenun. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjutkan dengan proses penenunan menjadi sebuah kain. Kemudian dari serat tumbuhan. Kemudian ada serat dari biji ya. Ada serat dari tumbuhan, ulangi kembali, ada untuk materi SMP atau MTS sama saja, serat dari tumbuhan seperti ini. Kemudian ada serat dari biji ya, seperti serat yang berasal dari biji tumbuhan, contohnya dari biji pohon kapas dan kapuk. Kalau istilah di kampung mah pohon randu ini ya, buahnya kapas. Kemudian ada serat dari batang ya, serat dari batang mungkin ada juga, tidak heran lagi ya, serat yang berasal dari batang tumbuhan. Ini contohnya dari bahan ataupun dari batang pohon anggrek ya, yang sudah tidak heran lagi pohon anggrek, batangnya bisa dijadikan serat. Kemudian ada serat yang dari daun. Serat yang dari daun apa saja? Kemudian ini ada serat dari daun nanas ya, hasilnya seperti ini. Kalau sudah diolah dari serat dari daun adalah serat yang berasal dari daun, contohnya serat daun nanas. Kemudian yang selanjutnya ada serat yang dari buah. Serat dari buah, ada serat dari buah yang berasal dari buah kelapa ya, serat dari buah kelapa, atau dari kata bahasa Inggrisnya itu istilahnya tapas ya. Nah, kemudian selain daripada itu ada juga serat dari hewan ya, serat alam hewan. Serat dari alam hewan yang berasal dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara Eropa karena hangat ya, dipakai musim dingin. Kemudian ada serat stapel seperti ini. Serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool atau benang wool yang terbuat dari domba atau son the sheep ya. Nah, kemudian ada istilah lagi serat dari filamen yang merupakan serat yang membentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Oke, kemudian bagaimana cara proses produksi kerajinan bahan serat? Nah, di sini dari mulai menenun, menjahit, serta mengikat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, untuk bagian A, bagaimana cara menenun? Di sini ada gambarnya. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Kemudian B, yang bagian B-nya ada teknik menjahit, nih ada mesin jahitnya. Kemudian ada teknik menjahit adalah pekerjaan yang menyambung kain atau menggabungkan kain, menyatukan kain